Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita masih lagi dilanda oleh menyebarnya virus Corona 19. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita seharusnya menyikapi kondisi seperti sekarang ini? Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan jawabannya. Maka sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah kita mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, itu semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah di dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang Allah timpakan kepada manusia di atas muka bumi ini kecuali itu semuanya berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ini pasti ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hikmahnya itu adalah baik. Tidak ada yang tidak baik. Karena itu kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis kursi disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya ini menurut sangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya juga akan baik. Oleh karena itu kita tidak tahu apa hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik semua yang terjadi sekarang ini. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa semua musibah ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, mantap keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya, kepada dirinya. Imannya akan semakin mantap, imannya akan semakin teguh, imannya juga akan semakin kokoh. Itulah kesan kalau kita meyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghadapinya dengan tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Adapun yang kedua adalah kita yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mampu menghadapi setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Maha Adil. Adil seadil-adilnya. Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu ujian pun yang Allah timpakan kepada hambanya kecuali Allah Maha mengetahui bahwa hambanya itu mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus bijak dalam mengelola sikap kita terhadap musibah yang terjadi sekarang ini dengan baik dan benar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan, hadis riwayat Imam Muslim, menerangkan bagaimana seorang muslim memandang setiap apa yang terjadi pada dirinya. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu
kullahu khair. Semua urusannya itu adalah baik. 24 jam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dalam 24 jam itu banyak yang terjadi kepada diri kita, dan selama itu pula lah kita menyikapinya dengan baik. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu dia sikapi dengan baik. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ya, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada mendengar ada orang yang kena virus corona ini karena dia tidak kuat menahan sakitnya kena serangan virus tadi, dia akhirnya bunuh diri. Ya, itu terjadi. Kita dengar seperti itu. Nah, orang beriman tidak seperti itu. In asabathu sarra syakar. Orang beriman kalau dia mendapatkan kesenangan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu baik dalam bentuk fisik ataupun harta, dia gunakan nikmat tadi membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia dekat dengan Allah, bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, itu adalah baik untuk dia. Wa in asabathu darra sabar. Jika dia mendapatkan musibah, hal-hal yang menyusahkan dirinya, maka sikapnya juga adalah baik. Apa itu? Dia bersabar. Dan sabar itu adalah satu ibadah yang pahalanya tidak diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak ada batasnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, ya, bisa jadi ketika orang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dia dapatkan ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang dia dapatkan justru jauh lebih banyak daripada ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik untuk dia. Ini adalah sikap yang kedua. Nah, adapun sikap yang ketiga adalah orang-orang beriman dalam menyikapi musibah ini, dia harus menjadikan musibah ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk muhasabah diri, mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri. Musibah apapun yang menimpa kehidupan manusia di atas muka bumi ini tidak lepas dari kontribusi kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Banyak penindasan yang terjadi, pelanggaran HAM, perilaku koruptif, dan segala bentuk kemungkaran serta kemaksiatan itu sesungguhnya dapat memicu munculnya bencana dan musibah, termasuk wabah virus corona sekarang ini. Bukankah sebelum munculnya virus corona itu terjadi pembantaian yang luar biasa kepada saudara-saudara kita Muslim Uighur di Cina sana? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah yang seperti ini, yang pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, kita lihat tidak saja dia menimpa kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang tidak berdosa pun juga kena. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu terhadap satu ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, akan tetapi juga menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa. Karena itu, saudara-saudara sekalian, Allah sekali lagi menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu, itu sesungguhnya adalah disebabkan ulah tangan kamu sendiri. Allah turunkan bencana, Allah turunkan hukuman. Karena itu, saudara-saudara sekalian, banyak kita
temukan di dalam Al-Quran hubungan antara maksiat dosa dengan hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan azab yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Seperti itulah juga terjadi kepada keluarga Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Apa dosa yang mereka lakukan? Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka Allah hukum, Allah siksa mereka, Allah azab mereka bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Al-ba'u di sini adalah sababiyah, disebabkan dosa. Wallahu syadidul iqab, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dahsyat siksanya. Juga seperti di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Tidakkah mereka melihat berapa banyak kami telah binasakan orang-orang sebelum mereka, min qarnin, dari generasi-generasi sebelum mereka. Makkannahum fil ard. Kami telah berikan nikmat kepada mereka di atas muka bumi ini. Orang dulu hebat-hebat. Gunung itu dipahat jadi istana. Nikmat yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah tidak pernah bagi kepada orang-orang setelah mereka. Malam numakkil lakum, yang kami tidak berikan kepada kamu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kami turunkan ke atas mereka hujan, yang dengan turun hujan ini tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh, boleh berbuah, boleh berbunga, yang hasilnya boleh mereka nikmati. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan ada sungai-sungai yang mengalir di bawah-bawah mereka, sungguh sangat indah. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar, banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman mereka lakukan, penindasan mereka lakukan. Maka apa yang terjadi kemudian? Fa ahlaknahum bidzunubihim. Maka kami binasakan mereka, sekali lagi, disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gantikan setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gantikan generasi yang baik sesudah mereka. Ini barangkali hikmah di sebalik apa yang terjadi. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi, karena ada hubungannya dengan dosa, musibah ini terjadi, maka harus senantiasa sebagai seorang mukmin, muslim yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus banyak melakukan muhasabah diri, introspeksi diri, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di sebalik musibah yang sangat dahsyat ini, ya sesungguhnya ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan ya dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalau ini sudah diyakini dengan betul, ya, penyebab apa yang terjadi ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau begitu seharusnya tidak boleh lagi ada orang yang merasa paling kuat dan paling hebat. Tidak boleh lagi ada kesombongan dan kedurjanaan. Buktinya, saudara-saudara sekalian, ada negara yang merasa negara paling kuat. Akan tetapi negara yang paling kuat pertahanan militernya ini juga tidak mampu untuk menghalang tersebarnya virus corona. Ada negara yang paling canggih teknologinya sekalipun juga tidak dapat menghadang penyebaran virus corona. Bahkan juga ada negara yang paling kaya dan kuat finansialnya juga tidak dapat mencegah menyebarnya virus corona ini. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan melalui tentaranya ini bernama virus corona ini, agar jangan ada lagi orang yang merasa sok hebat, ya, sok kuat, sombong, takabur. Ya. Karena itu ini harus dijadikan sebagai momentum, ya, kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Inilah saatnya untuk kita melakukan istighfar.
beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya, saudara-saudara sekalian, kalau orang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masalah akan cepat selesai. Contoh begini, kalau ada orang bersalah, kemudian dia mengaku bersalah, tentu masalah akan cepat selesai. Tapi kalau ada orang bersalah, dia tidak mengaku bersalah, ini kan panjang ceritanya. Nah, bukan saja ini akan bisa segera menyelesaikan musibah ini dengan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru juga Allah akan berikan rizki, Allah akan berikan nikmatnya ya kepada kita. Ini dalilnya dalam surah Nuh ayat 10 dan 12. Ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru. Maka Nabi Nuh kemudian diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada kaumnya, maka aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah akan berikan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan air hujan. Yang air hujan itu sesungguhnya adalah sumber kehidupan manusia. Ketika air hujan turun, ya, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, ada yang bisa berbuah, berbunga, berdaun, hasilnya bisa dinikmati oleh manusia, termasuk juga hewan, ya. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah berikan kepada kamu taman-taman, kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kamu ada sungai-sungai. Nah, itu musibah ini sekali lagi adalah momen untuk kita muhasabah, introspeksi diri, kemudian kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah dengan melakukan ikhtiar yang maksimal supaya kita terhindar dari wabah virus corona ini. Bukankah di dalam agama kita itu sudah mewajibkan setiap muslim agar berikhtiar? Orang yang berikhtiar maksimal itu menunjukkan bukan orang penakut, tapi adalah orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, itu Rasulullah mengambil seluruh aspek-aspek keselamatan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak akan mati dibunuh oleh manusia. Dalilnya wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjagamu dari gangguan manusia. Nah, kita berikhtiar, dan Islam juga sudah ya menganjurkan kepada kita untuk melakukan pola hidup Islami, ya. Misalnya dengan membiasakan cuci tangan, menghindari kontak fisik, menjauhi kerumunan orang banyak, social distancing, dan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Sebab kebersihan ini ya kita meyakini sebagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dianjurkan untuk kita juga yang menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita, ya, kekuatan daya tahan tubuh kita dengan melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan, ya, dan minuman yang bisa meningkatkan imunitas dan mencegah penularan virus corona. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Seorang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat imannya yang pertama sekali. Yang kedua, kuat fisiknya. Ya, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah fisiknya. Wa fi kullin khair, walaupun semua mereka ya ada kebaikannya masing-masing. Baik, saudara-saudara sekalian, yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meneladani sikap Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menghadapi wabah. Apa yang terjadi sekarang ini itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman sahabat. Apa yang terjadi pada zaman Rasulullah? Pernah menyebar yang namanya penyakit kusta, juzam. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar para sahabat menghindari ya orang yang punya penyakit kusta, menjauhi ya social distancing. Itu sudah ada pada waktu itu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini hadis terdapat di dalam Sahih Muslim, ya, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta seperti engkau lari dari seekor singa. Padahal saudara-saudara sekalian, penyakit kusta ini sangat berbeda sekali dengan penyakit virus corona. Ini ahli kesehatan mengatakan kalau kusta itu kesannya bisa setahun. Tapi kalau corona ini kan sebetulnya sangat cepat. Masa inkubasinya itu adalah 14 hari, sangat cepat. Ya. Karena itu Rasulullah saja menganjurkan agar orang menghindari dari penyakit kusta yang kesannya cukup lama, apalagi ya virus corona yang tahap penyebarannya itu sangat cepat. Itu yang pertama. Pernah terjadi di zaman para sahabat, yaitu zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, penyakit taun ya yang terjadi di Palestina, di Amwas namanya. Nah, itu setelah penaklukan Palestina terjadi wabah penyakit di Palestina. Waktu itu Umar sedang berangkat dari Madinah ingin pergi ke Palestina, ya. Di tengah jalan bertemu dengan sahabat yang beritahu bahwa sedang terjadi wabah penyakit, ya. Umar sesungguhnya mau berangkat juga ke Palestina. Kemudian diingatkan oleh salah seorang sahabat bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin," jika kamu dengar ada penyakit taun yang sedang mewabah di satu tempat, fala tadkhuluha, ya, jangan kamu masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, kalau penyakit itu ya terjadi di satu tempat sedang kamu berada di tempat itu, fala takhruju minha, janganlah kamu keluar dari negeri itu, sebab akan menyebabkan wabah penyakit itu akan semakin merebak. Nah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengurungkan dirinya untuk berangkat. Dalam rombongan itu ada sahabat Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, ya. Dia protes, tidak setuju dan mengatakan, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Maka Umar kemudian mengatakan, sesungguhnya kita ini, katanya, adalah tidak bisa terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ini hadis diriwayatkan di dalam Imam Muslim. Nah, satu hal lagi, saudara-saudara sekalian, ya, kita tidak boleh juga, ya, istilahnya kalau orang Medan itu petantang petenteng, ya, menantang ya virus corona. Mana itu virus corona? Ya, biar saya lawan, nggak boleh, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, la tatamannau liqa al adu, jangan kamu pernah berkeinginan untuk jumpa musuh. Nggak boleh kita cari-cari musuh, ya. Nggak boleh kita minta-minta, ya, sesuatu yang menyusahkan kita. Justru yang diperintahkan oleh Nabi, wasalullahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan, kesehatan. Akan tetapi kalau ketemu musuh, fa idza laqitumuhum fasbiru, kalau kamu sudah ketemu musuh maka hadapi, sabar. Nah, sekarang kita sudah menghadapi kondisi seperti ini, tidak ada cara lain kecuali kita bersabar, ya, dengan melakukan ikhtiar yang maksimal dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, adalah membentengi diri kita, ya, dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, ya, dengan nama Allah, ya, yang
tidak ada yang bisa memudaratkan bersama namanya sesuatu pun di atas bumi dan juga tidak juga di atas langit sana. Nggak ada yang bisa mendatangkan bahaya. Ya, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Kata Nabi, barang siapa membaca zikir ini setiap pagi dan sore 3 kali, tidak akan ada apapun yang dapat membahayakannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang lain juga, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan juga Allahumma inni a'udzubika minal baras, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit baras, penyakit kulit, ya, penyakit supak, wal junun, penyakit gila, ya, kemudian wal juzam, penyakit kusta, wasayyi'il asqam, dan juga penyakit-penyakit lain yang mengerikan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, di dalam sunannya. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa panduan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menghadapi musibah virus corona seperti yang terjadi sekarang ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.